kita akan review sebuah Pajero Sport tahun 2012 tipe Exit yang ala-ala limited edition. Kita lihat di bagian depan, bagian muka, bagian fascia. Kita melihat lampu, bagian headlamp, lampu menggunakan proyektor. Di bagian sini ya, proyektor nih. Ini udah proyektor untuk lampu besar, sedangkan lampu senja dan lampu biasanya masih bohlam, serta lampu sen bohlam tuh. Lanjut ke bagian grill. Oh ya, kalau di Exit nih nggak ada washer lamp ya. Jadi cuman polos kayak gitu. Di bagian grill belum menggunakan model yang honeycomb, sedangkan di Dakar udah menggunakan honeycomb. Emblem warna merah karena merah itu mantap. Iya, mantap. Ini ya, merah ini agak minus nih merahnya. Lanjut ke bagian bawah, kita mendapati sebuah body kit yang versi limited edition. Mobilnya agak kotor ya karena baru pulang dari lokasi. Kita buru-buru buat video nih karena mobilnya ada di rumah. Jadi di bagian body kit ini yang versi limited ya. Ada yang versi limited resmi, tapi ini bukan limited yang asli, soalnya tahun 2012. Sedangkan yang limited asli dari ATPM itu tahun 2013 ya. Jadi di bagian body kit nih depan, nih kelihatan kalau ini body kit nggak rapi cuttingannya. Lanjut, ada DRL yang aslinya ini kayaknya 25 ribuan nih kalau di online shop. Di bagian bawah ada cladding berwarna silver. Angin di sini cukup deras, jadi harap maklum apabila suaranya kresek-kresek. Over fender berlanjut ke samping mobil ini ya. Jadi kalau yang di Pajero atau Fortuner baru udah nggak dapat over fender lagi. Jadi yang pakai over fender tuh yang model Pajero gini, yang terakhir nih, yang gen ke 1 masuk ke gen 2 yang model kayak robot-robot itu udah nggak lagi. Udah yang Dynamic Shell itu udah ada over fender lagi ya, atau mungkin ada atau nggak ada. Udah nanti lihat aja di Google ya, banyak di Google. Di bagian kaki-kaki mobil ini menggunakan ban ukuran 265 ring 17 velg seperti ini, Exit. Pengereman sudah cakram di bagian depan, serta ada mudguard karena ini mobil besar ya, nanti nyiprat dong. Lanjut ke bagian samping. Ini ada action ya, menggantikan lampu sen, yang lampu sennya berpindah ke bagian spion. Spion sudah di chrome. Lanjut ke bagian samping, sudah menggunakan itu ya, pijakan kaki. Ya ini disclaimer lagi, kotor karena baru pulang dari lokasi dan kebetulan hujan. Ada pijakan kaki yang cukup kuat nih. Nih, kuat kan? Ada body molding serta chrome di bagian handle pintu, sudah model tarik, serta ada nih, ada tulisan Pajero Sport yang menandakan dia Pajero Sport. Kaca spion sudah elektrik retract dan bisa gerak-gerak dari dalam ya. Lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang juga masih mendapatkan over fender yang sama. Ban sama dengan bagian depan 265 65 17. Namun pengereman masih menggunakan drum brake atau tromol, serta ada mudguard. Body kit berlanjut ke bagian belakang. Ya. Ini body kit cuttingannya nggak rapi nih. Karena ini palsu. Nah, ini wih, bisa ditarik dorong-dorong. Di bagian bawah itu lampu mundur ya sama reflektor, sedangkan di atas cuma lampu rem dan lampu sein. Lampu rem lagi. Ini lampu senja nih. Masih menggunakan bohlam biasa, serta ada logo Exit di bagian belakang kanan. Lanjut ke bagian tengah nih. Sensor parkir sudah 4 titik dari kiri dan kanan bagian belakang, serta ada plater lagi di bawah. Untuk ban serep sudah ditutup cover ya, walaupun tahun 2012. Dan ini, aduh kelihatan nggak ya? TA Toyota, mantap. Damn! Krisis identitas. Ini body yang hitam-hitam ini, plastik ini udah asli memang dari Pajero. Pokoknya udah ada hitam-hitam, emblem Pajero Sport di bagian kiri. Yang seharusnya kalau misalnya memang limited edition yang asli, dia ada emblem limitednya juga ya di sini.
limitednya, tapi ini nggak ada. Wiper di bagian bawah serta ada semprotan air ya di bagian atas. Serta sudah mendapatkan spoiler yang wajib bagi orang Indonesia, karena kalau tidak memakai spoiler nampak seperti botak. Ini kita pelilingin ya. Kaca cukup besar untuk aksesibilitas lah, biar mantap lah ngeliatnya. Nih, door trim sudah menggunakan kulit wood panel serta accent chrome, namun sisanya plastik. Ini ada kulitnya, ini lembut nih, asli nih. Silver accent. Door pocket untuk menaruh buku, majalah, koran, dan untuk minuman. Ukuran 600 ml ini. Mari kita tutup dan kita pindah ke bagian driver. Lanjut di bagian driver nih, pengunci kaca, power window, sama ya kayak di bagian kiri tadi, kulit, ada kroman dan wood panel. Nah, minus di Pajero ini nggak ada pengunci pintu, jadi penguncinya di sini kayak model Triton ya. Kasihan, murah, nggak kebeli pengunci pintu. Ada door pocket serta tempat untuk menaruh minuman, ukuran 600 ml, mereknya Awaka. Ada speaker di bagian bawah serta ada lampu untuk menunjukkan bahwa pintu terbuka dan tidak ada ibu-ibu bermotor metik untuk nyelonong dan menabrak pintu Anda. Lanjut ke bagian kursi depan, bagian driver, ada untuk naik turun kursi nih ya. Nih, udah bisa diputar-putar, ada reclining serta sliding. Pelindung kaki supaya cat tidak lecet. Lanjut ke bagian dalam. Oh ya, kunci. Sebentar. Untuk kunci seperti ini hanya ada 2, lock and unlock. Mari kita masuk. Bagian dalam ada electric mirror kiri kanan ya, ada retract. Nih. Wah. Ada juga mid bass atau tweeter lah ya sebagai variasi. Di bagian speedometer masih standar sama kayak Pajero sebelumnya, ada trip meter dan odometer. Trip A, trip B tuh. Nggak kelihatan ya. Di bagian kanan full indikator sama temperatur indikator. Kilometer per jam, 200 km per jam, dan RPM sampai redline 6000. Standar ya, digital sama standar. Di bagian setir tidak ada kenikmatan bagi jari kanan ya, karena cuma ada di kiri nih. Cuma ada untuk audio mode, namun di kanan tidak ada. Bisa untuk klakson, mantap. Tidak ada pedal shift nih. Kalau di Dakar udah ada pedal shift. Lanjut ke bagian tengah. AC sudah puter-puteran, model digital. Bisa diputer nih, bisa diputer. Auto untuk arah semburan, auto untuk untuk AC. Untuk fan AC ya, serta ini bisa heater sampai 30 derajat. Open close air. Ini penanda bahwa dia sejuk. Di bawah untuk entertainment Pajero tahun segini ya kayak gini lah ya. Cuman puter-puteran, ada source ya, repeat ya, kayak gitulah, nggak asik. Serta di sini ada nih kompas, car info lah, ada ketinggian, ada derajat, ada suhu dan lain-lain, ada kompas nih. Action wood panel dari tengah nih ya, tengahnya sampai ke bagian bawah. Gigi model biasa turun, hanya ada D, serta ini untuk mode sport nih, minus dan plus. Serta ada shift lock, ada laci berisikan uang 10.000 keberuntungan, serta ada tusuk gigi, mantap. Di bagian bawah ada untuk kipas atau fan AC ya, untuk bagian belakang, serta ada sensor parkir. Serta ini ada colokan untuk USB dan soket lighter. Sini ada kompartemen kosong yang seharusnya bagi 4 WD itu ada transfer case ya, tuas transmisi di sini. Rem tangan model aki, belum elektrik, serta ada pocket bagi botol minuman, dan ini ada untuk koin mungkin. Kursi ya sudah menggunakan kulit berwarna beige. Nih kulitnya asli ya.
di bagian laci luas, ada buku dan ada regal. Airbag di kiri kanan, sun visor tertutup plastik, dan ada vanity mirror untuk Anda berkaca sebelum kondangan. Hand grip model retractable, tidak stop ya. Lanjut di bagian tengah ada untuk kacamata serta lampu. Ini lampu untuk tengah ya. Nih. Mungkin ya ini ya di depan. Untuk bagian dashboard plastik keras. Gitu saja, ini ada model-model gerigi-geriginya ya. Bagi bagian dashboard bagian depan. Mari kita lanjut ke bagian belakang. Oh ya, untuk wiper nih intermittent ya, ada interval waktunya, time, fast, cepat, dan bagi wiper belakang tidak ada interval ya. Di bagian lampu ini headlamp, fog lamp. Mari kita tutup karena panas. Oh ya, ini tidak otomatis nih. Nah, ini lampu nih, lampu besar, lampu senja, fog lamp. Ini AC nih tadi ya, AC nih, cool, dingin, mantap. Hazard. Dan ini untuk pengaturan setir, belum teleskopik ya, namun sudah tilt. Di sini ada dummy tombol. Tuh, ada 2 dummy tombol. Bagian belakang masih sama ya, layout door trimnya kulit. Template nih, kulit. Wood panel chrome sama. Ini handle-nya chrome. Ini ada pocket lagi dan ada pocket kecil untuk komik lah. Di bagian kursi depan ada pocket. Tidak ada lagi yang spesial di bagian belakang. AC ya, AC ini udah model yang ke depan. Nah, udah ada depannya karena yang lama tuh setahu saya masih di bagian belakang. Iya, bagian belakang aja sama kayak Fortune yang lama, yang 2008-an. Ini AC nih ya, udah 2. Pengaturan AC-nya di sini ada off, down, dan up. Untuk kursi, ini untuk ukuran mengemudi saya, ukuran 172 cm. Kaki bisa masuk, paha sedikit tertopang. Ini paha saya sangat lebar ya. Kaki bisa masuk, posisi bersandar enak. Mantap lah, cocok untuk mobil keluarga. Lanjut ke bagian belakang. Kita buka bagasi belakang, ini udah model elektrik ya, jadi tinggal ditarik aja, bukan mekanik lagi. Nih di bagian belakang kursi model rata lantai ya, ada sari gandum. Kursi model rata lantai, ada untuk tempat minuman serta ada kompartemen di bagian kanan. Ini ada untuk penyimpanan juga nih di bawah sini, tapi udah nggak bisa lagi, ada sound system, bisa dipindah-pindah nih. Nah, ini fleksibel jadi bisa dipindah-pindah, ada kompartemen yang cukup luas tahu saya. Ada pesawat. Nah, ini untuk laci bagian bagasi ya. Kompartemen ada P3, segitiga pengaman dan kuncian untuk ban serep. Ini ada hook untuk menaruh barang serta ada power outlet 12 volt. Mari kita tutup serta ada untuk pegangan tangan. Mari kita tutup. Lanjut ke bagian kap mesin atau jeroan ya dari Mitsubishi Pajero Sport Exit. Mari kita buka. Untuk bagian jeroan mesin ya, ini mesin di ID Common Rail, belum VGT karena dia Exit. Kalau yang Dakar udah Exit. Kalau Dakar udah VGT maksud saya. Ini ada ABS, rem, sudah booster pasti, aki, serta ada XCS, Powerful Charging System. Walaupun tidak tahu fungsinya untuk apa. Untuk output dan tenaga dari mesin ini akan kita tampilkan di layar ya nanti. Kita lihat. Untuk bagian kap mesin sudah mendapat peredam dan sudah dicat warna body. Mungkin karena ini warna putih ya, jadi udah bisa dicat, mendapat pelindung radiator. Mari kita tutup. Kita lihat lagi. Nih. Nah, kali ini kita akan merasakan impresi berkendara dari Pajero Sport Exit yang belum VGT. Belum VGT, masih yang di ID High Power 2012. 2500 cc Matic. Masih Matic ya, yang lama lah pokoknya, belum yang bisa kenceng-kenceng.
tapi tenaganya mantep nih untuk melibas jalan yang sepi kan. Ini kita banyak jalan rusak nih, maklum lah ya, agak gerejel-gerejel apabila di kamera agak sedikit goyang-goyang ya, maaf banget lah, nggak bisa diiniin, memang jalannya gerejel-gerejel. Kalau soal jalan ini yang paling panjang ini rutenya, kalau masuk ke kota nanti macet bos. Ini hari sudah menunjukkan jam 5 sore. Itu ada ibu-ibu cuci 3 dengan suaminya. Kita akan merasakan berkendara dari Pajero Sport. Exit ya, bukan Dakar. Kalau bantingan sih lumayan lah, lumayan. Dia nggak empuk, nggak keras, nggak. Jadi seimbang lah antara empuk dengan kerasnya, itu balance. Ya namanya hidup kan harus ada yin and yang kan, keseimbangan dulu. Ini ramai sekali, tidak berhelm, laut. Ya yin and yang kan, jadi dia tuh ngasih karakter suspensinya tuh yang lembut banget enggak, tapi keras banget juga enggak kan. Jadi pas lah. Mungkin kalau diisi penuh kan 7 orang, mungkin ayunannya lebih empuk kayak yang Pajero baru itu kan. Kata orang kalau kita sendirian memang nggak keras deh kan, agak apa ya, nggak terlalu empuk kan. Tapi kalau katanya diisi penuh empuk jadinya, tapi memang ambles. Nah ini kita bahas ke ini ya, Pajero ini tadi. Untuk bantingan memang 50-50 kan. Untuk perjalanan jauh enak nih, nggak terlalu capek. Mungkin kan ada mobil-mobil yang kayak LCGC, apa mobil-mobil low end tuh kan agak capek kalau jalanan jauh. Ini enggak nih, dia ngelewatin lubang tuh anteng, kayak cuman duk gitu. Tapi kalau misalnya ketemu gelombang ya ngayun, cara mobil tinggi lah kan, kayak mobil-mobil apa tuh namanya, istilahnya tuh leather frame ya, walaupun dia bisa seimbang tapi tetap ngayun, buang nih. Kalau apalagi kalau nikung tuh belimbung kayak mau dibawa angin. Ini kan kita bawa nih kan, ya enak nih, di suspensi cuman deg ger. Tuh ger tuh karena plastiknya udah getar ya. Ini mobil ini termasuk seger nih kondisinya kan, soalnya dia kilometernya aja baru 36.000 tahun 2012. Kalau mau di Lego enggak di Lego nih, tapi kalau cocok boleh lah. Ya mesin masih ngisi nih, kayak kan namanya ya, mungkin ya kalau orang tuh beda-beda kan. Ada yang bilang ngapain kilometer rendah kalau nggak dirawat, tapi ada yang ngomong juga kilometer tinggi capek udah kemana-mana, mending kilometer rendah. Itu kan tergantung pilihan orang masing-masing kan ya. Tapi memang lebih prefer tuh ya lebih baik kilometer rendah lah kan. Nah aja lagi nih, kalau di Pajero kan mobil-mobil tinggi tuh itu nggak kerasa lubang-lubang kayak gitu. Tapi dia kalau jalanan bergelombang memang ngayun, kayak ini apa, kayak naik kora-kora tuh, sosok naik kora-kora. Pernah naik kora-kora kan? Ya enak sih, memang tinggi. Terus nggak, kalau zaman sekarang nih kan yang dirisaukan tuh jalanan rusak, banjir ya. Kalau mobil-mobil kayak gini ya lewat-lewat aja nih bos. Nih jalan gelombang nih, agak-agak kritik. Terabas lur. Biasa nih. Ini kita agak ini dikit ya, agak geber, agak nge-lag dikit ya, agak kosong tenaganya, tapi udah naik nih 80 km per jam, RPM 2000. Ibu-ibu, wih, nggak perlu ngisi sih, tenaga atas yang ngisi. Kalau mau overtake tuh mantep lah, nggak perlu diragukan, tenaga diesel bro, cumi-cumi nih. Terus nih, yang pasti tuh mobil tinggi kayak gini tuh apa ya? Ya inilah, ground clearance-nya tuh mantep. Nggak ada yang bisa dikomplain. Yang pasti pertama tuh Anda gagah nih naik mobil kayak gini, tinggi kan, commanding, duduknya aja commanding di atas seperti bos. Apalagi pasang totot, wiu, nenot, sirine, alarm, toa, speaker, dangdutan.
cocok dah. Ya, orang tuh merasa terintimidasi kalau melihat mobil seperti ini, apalagi yang warnanya udah hitam, full hitam, doff. Idaman dah, idaman. No debat, nggak ada lagi tuh lawannya kalau udah hitam-hitam, totot. Ya memang itu cocok kan sama mobilnya. Udah tinggi, gagah, besar. Nggak salah kalau dikasih yang model-model sangar kayak gitu. Nah ini kita rem untuk pengereman pakem. Wih, ya, agak nungging dikit sih ya. Agak nungging dikit memang. Nih, kalau naik Pajero tuh lebih gagah, lebih commanding. Anda tuh seperti pemimpin yang sedang diarak oleh pasukan-pasukan. Anda di tengah sebagai pemimpin, diarak oleh para pasukan. Terus juga kalau misalnya Anda membeli mobil ini sebagai mobil keluarga tuh cocok karena apa ya? Karena yang pertama tuh luas ya, soal bagasi. Misalnya Anda baru memiliki 2 anak atau 3 anak yang masih bocil-bocil yang sering main Free Fire ya, cukup lah bagasi 3 di tengah kan, bocil-bocil 3 di tengah, bagasi luas tanpa membuka rok 3 ya, luas lah, bisa berkoper-koper. Anda bisa membawa sepeda lipat, koper, kulkas, TV, dispenser apabila Anda mau. Yang kedua juga ini apa, kabinnya tuh lega ya, ini fleksi apa, penglihatan ke arah depan luas kan, kaca kiri kanan besar. Mungkin yang agak mengganggu tuh pilar A tuh terlalu besar ya, terus juga nggak ada kacanya, jadi agak mengganggu penglihatan lah. Jadi apabila Anda mempunyai mobil Pajero itu agak berhati-hati di pilar itu. Jadi apabila Anda berbelok harus benar-benar diperhatikan, itu blind spot, pilarnya terlalu besar. Yang ketiga juga kompartemen atau laci-laci di mobil ini cukup banyak ya. Nah di tengah tuh tadi ada 2 untuk botol minum, banyak. Depan ada 2, kiri kanan, tengah 2, belakang 2, belakang sekali 2. Nanti 4, 6, 8. Sayangnya aja ini dia nggak punya cup holder ya, yang cup holder di pendingin AC. Jadi agak sedikit kalah daripada Fortuner. Terus juga yang exit ini dia nggak ada sunroof kan. Biasanya kalau yang Dakar tuh, bukan biasanya, memang yang Dakar tuh ada sunroof. Tapi ya Indonesia, apalah yang Anda harapkan dari sebuah sunroof? Mungkin kalau yang masih punya anak bocil kan seneng, bocilnya bisa keluar, bisa kesangkut di pohon, ketinggalan, tidak punya beban lagi, menghemat beras. Tapi kalau yang udah tua tuh mungkin agak risih ya, biasanya agak risih. Ini apa? Objektif aja lah, objektif. Biasanya yang tua tuh nggak suka sunroof tuh karena pertama nggak bakal pernah dipakai. Kalau orang-orang tua tuh punya sunroof tuh nggak bakal dipakai, sumpah dah. Dia pertama panas nih, kalau dibuka panas. Indonesia tau lah panas. Yang kedua berdebu. Wih, tengok ini jalan kayak gini aja berdebu kan. Ketiga ya, untuk apa orang tua mengeluarkan kepalanya saat menaiki mobil? Jadi nggak perlu lah itu, kita anggap minor aja sunroof. Tapi di Pajero tuh sunroof cukup dibanggakan, menjadi kebanggaan tersendiri. Ya kira-kira itulah yang bisa dibahas sambil kita jalan pulang nih, mengarah pulang dari Pajero Sport ini. Ya untuk ruang kaki sih luas memang, tidak ada masalah. Jok kulit bodoh. Dari tipe exit aja udah kulit, bayangin. Ini mulai nih. Ya salah kita sih, kita kan ambil kiri tadi. Macet bro. Waduh. Mbede. Macet bro, sumpah bro, macet banget. Jadi gitulah ya yang bisa kita bahas kali ini. Apabila Anda menyukai video kami, ya kita omongin lagi ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Apabila tidak suka ya tetaplah, nggak apa-apa, ibadah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.